Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar mesin konversi energi. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang prototipe mesin pembuat pelet ikan menggunakan tenaga surya, solusi berkelanjutan untuk budidaya ikan. Dengan dosen pengampu Dr. Randi Purnama Putra, SPD, MT. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri, Faraskina dengan NIM 24072056. Di samping kanan saya ada Saya Gio Ahmad Fauzi dengan NIM 24072057. Di sebelah kiri saya ada Saya Hidayatullah dengan NIM 24072058. Daftar isi terdiri atas 4 bab. Pada bab 1 kita membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, uraian keterbatasan, dan modifikasi produk agar mesin yang dibuat dapat menjadi solusi bagi pengusaha pelet ataupun pengusaha tambak ikan. Pada bab 2 kita membahas tentang rancangan mesin, bagaimana kita bisa membuat mesin yang ramah lingkungan, hemat energi, dan dapat mempermudah pekerjaan. Pada bab 3 berisi tentang bagaimana gambaran mesin yang akan dibuat, serta juga merancang kapan pelaksanaan dan tahapan pembuatan mesin. Sedangkan pada bab 4, kita akan membahas tentang rencana anggaran dan sumber anggaran, serta membahas waktu yang pas untuk memulai kegiatan. bab 1 pendahuluan memuat latar belakang. Subjek pertama yaitu peningkatan pesat budidaya perikanan dan ketergantungan pada pakan buatan yaitu pelet ikan. Subjek kedua memuat tentang kebutuhan menggunakan sumber energi terbarukan dalam produksi pelet dalam pedesaan yang minim akses listrik. Presentasi 4. Rumusan masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagaimana merancang dan membuat mesin pelet menggunakan tenaga surya. Bagian yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi proses mesin pelet agar lebih cepat dan hemat energi. Dan yang terakhir, masalah ketiga, bagaimana penerapan mesin ini dapat membantu mengurangi biaya operasional. Tujuan penelitian terbagi atas 2. 1. Merancang dan membuat mesin pembuat pelet yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pelet dan menghemat biaya. Tujuan 2. Serta dapat mendukung transisi pembuat pelet yang biasanya menggunakan energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan. Ada beberapa manfaat program tentang penelitian mesin pelet ini. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan biaya listrik dan operasional. Yang kedua yaitu mengurangi biaya logistik dan ketergantungan terhadap pelet impor. Yang ketiga, menjadi solusi alternatif dalam membuat pelet secara ramah lingkungan. Uraian keterbatasan dan modifikasi produk. Yang pertama, desain awal mesin. Sebelumnya, teknologi serupa telah dikembangkan oleh Syahputra dan Adrian pada tahun 2009. Melalui penelitian berjudul Prinsip Operasional Alat tersebut melibatkan proses penekanan mekanis atau pressing di mana bahan pakan diekstrusi melalui lubang cetakan pelet. Lanjut yang kedua, inovasi mesin. Inovasi desain terbaru dikembangkan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan integrasi pembangkit tenaga surya guna meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi. Luaran yang diharapkan, kita bisa membuat laporan kemajuan serta dokumentasi perkembangan mesin pembuat pelet, serta membuat laporan akhir yang komprehensif mengenai hasil yang didapat dalam pembuatan mesin pembuat pelet menghasilkan mesin pembuat pelet tenaga surya sesuai dengan biaya yang telah disetujui. Bab 2 tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka ini didapat dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang yang kami muat dari beberapa jurnal. Yang pertama, rancangan turbin yang sudah ada. Teknologi di bawah ini merupakan teknologi yang sudah pernah dirancang sebelumnya atau sudah umum digunakan di kalangan masyarakat umum. Yang kedua, yaitu inovasi alat pembuat pelet dan menggunakan tenaga surya. Alat di bawah ini merupakan alat pembuat pelet ikan di mana sudah dimodifikasi menggunakan tenaga surya. Dibuatnya alat ini untuk membantu UMKM di sekitaran Danau Meninjau. Yang ketiga yaitu konteks dan potensi. Pakan merupakan salah satu komponen kunci dalam operasional usaha peternakan. Srianto et al. Tahun 2022 untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan kondisi tubuh yang sehat pada ternak. Pakan yang disediakan harus mencukupi dalam jumlah serta karya nutrisi. Yang keempat yaitu karakteristik membuat pelet tenaga surya. Seleksi motor yang kompatibel dengan kapasitas daya yang dihasilkan serta persyaratan mekanis mesin pelet diperlukan untuk menghindari overload atau gangguan operasional. Farhamma tahun 2018. Yang kelima yaitu desain optimal dan implementasi. Desain mesin pelet tenaga surya harus mengintegrasikan efisiensi panel fotovoltaik serta sistem konversi energi termasuk inverter dan baterai untuk mengoptimalkan output listrik yang diperlukan guna penggerak mesin pelet. Suryono tahun 2024. Bab 3. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, studi literatur dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan atau desain alat. Yang ketiga, persiapan dan fabrikasi komponen. Yang keempat, perakitan sistem mesin pembuat pelet tenaga surya. Yang kelima, uji coba dan kalibrasi. Yang keenam, implementasi dan sosialisasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan laporan. Komponen mesin pembuat pelet. Komponen mesin pembuat pelet terbagi atas 12 komponen. 1. Motor AC, jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan prinsip elektromagnetik. 2. Penutup cetakan pelet, komponen mesin cetak pelet yang berfungsi sebagai tutup pengaman atau bagian rumah hosing. 3. Rangka. Rangka adalah struktur utama yang berfungsi sebagai dudukan dan penopang semua komponen mesin. 4. Puli. Puli berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem transmisi yang memindahkan tenaga putar dari mesin penggerak ke unit cetakan. 5. Puli 2 berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem transmisi yang memindahkan tenaga putar dari mesin penggerak ke unit cetakan menggunakan sabuk atau bel. 6. Bel, komponen transmisi yang vital dalam menyalurkan daya dari mesin penggerak ke unit cetakan menggunakan puli. 7. Penutup cetakan, komponen mesin cetak pelet yang berfungsi untuk keamanan mencegah kontaminasi dan mengarahkan aliran bahan atau pelet. 8. Skrew atau skrup atau baut. 9. Hopper adalah komponen vital yang berfungsi sebagai penampung utama bahan baku sebelum bahan tersebut masuk ke dalam proses pencetakan menjadi pelet. 10. Penutup cetakan, komponen mesin cetak pelet yang berfungsi untuk keamanan, mencegah kontaminasi dan mengarahkan aliran bahan atau pelet. 11. Penutup adalah komponen penting yang berfungsi sebagai pelindung keamanan, mencegah kontaminasi dan mengarahkan aliran pelet yang sudah jadi. 12. Panel, solusi inovatif yang bertujuan untuk menciptakan sistem produksi pelet yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan mandiri, serta merupakan sumber energi dari mesin pembuat pelet ini. Ada beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu mesin pembuat pelet tenaga surya berfungsi dengan baik. Yang kedua, kapasitas pembuatan mencapai minimal 1-5 karung pelet per jam. Yang ketiga, sistem tenaga surya mampu menyuplai energi minimal 2 jam operasional penuh tanpa gangguan. Yang keempat, tersusunnya laporan akhir dan dokumentasi lengkap kegiatan. Nah, indikator keberhasilan ini akan didapat ketika kita sudah berhasil membuat mesin pelet ikan.
Hasil yang diharapkan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, terwujudnya prototipe mesin pengaduk pelet yang ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang alat berbasis energi terbarukan. Yang ketiga, menghasilkan adukan pelet yang homogen sehingga nutrisi terbesar merata pada setiap pelet dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap energi terbarukan di lingkungan sekitar. Yang kelima, terbukanya peluang usaha baru bagi peternakan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mendukung praktek pertanian hijau dan produksi biomasa ramah lingkungan. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, rencana anggaran biaya. Nah, dari beberapa penelitian yang dilakukan, kami membuat rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu bahan habis pakai. Nah, sumber dananya ini didapat dari Belmawa, perguruan tinggi, dan instansi lainnya jika ada. Besaran dana yang didapatkan dari Belmawa yaitu 4.640.000, perguruan tinggi sebesar 500.000, dan untuk sewa dan jasa itu Belmawa sekitar 700.000, perguruan tinggi 200.000. Untuk transportasi lokal Belmawa 1 juta, perguruan tinggi 375.000. Lain-lainnya Belmawa menyumbang sebesar 340.000, perguruan tinggi 200.000. Jumlah seluruh rencana anggaran biaya dari Belmawa yaitu 6.680.000, perguruan tinggi sebesar 1.275.000. Jumlah semuanya rencana anggaran biaya ini adalah 7.960.000. Jadwal kegiatan. Di sini jadwal kegiatan terbagi menjadi 5 jadwal. Yang pertama, persiapan kegiatan dan studi literatur. Penanggung jawabnya Gio Ahmad Fauzi dan Hidayatullah. Yang kedua, pembuatan desain pengadaan alat dan bahan dan perakitan. Penanggung jawabnya Farah Sakinah. Yang ketiga, uji alat. Penanggung jawabnya Hidayatullah. Yang keempat, evaluasi dan pembuatan laporan akhir. Penanggung jawabnya Farah Sakinah. Dan yang terakhir, dokumentasi dan foto. Penanggung jawabnya Hidayatullah. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan beri komentar di bawah ini. Maka kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.